Hidup di panti asuhan selama 20 tahun mengajariku satu hal: jangan berharap terlalu tinggi pada dunia yang tak mengenal namamu. Tak ada pelukan hangat dari ibu, tak ada teguran halus dari seorang ayah. Yang ada hanya doa yang ditanamkan pengurus panti, berharap salah satu dari kami bisa keluar dari lingkaran nasib buruk ini. Perkenalkan, namaku Ratna. Selama 20 tahun, aku tumbuh di bawah atap panti asuhan bernama Asi Lestari, sebuah bangunan tua di pinggir kota, yang tampak seperti tempat peristirahatan terakhir bagi anak-anak yang tak diinginkan dunia. Setiap sudutnya menyimpan kesunyian. Setiap malamnya diselimuti dengan doa dan isak tangis yang dipendam dalam batin. Tapi aku bertahan. Aku menyelesaikan pendidikan hingga lulus kuliah. Sebuah ijazah dari sebuah universitas di kota Bandung kini sudah kupegang erat. Selembar kertas yang selama ini kupikir bisa menjadi tiket menuju hidup yang lebih baik. Kota Jakarta, sebuah tempat di mana jutaan harapan menggantung di langit beton. Aku datang ke kota ini bukan untuk bermimpi, tapi untuk bertahan. Berbekal selembar ijazah dan keyakinan bahwa Tuhan pasti membuka jalan bagi anak yatim sepertiku. Namun kenyataan tak semanis janji dari brosur motivasi. Hari-hariku di Jakarta diisi dengan langkah kaki menuju puluhan gedung tinggi, membawa amplop coklat berisi surat lamaran kerja yang kutulis dengan penuh harapan. Tapi tak satu pun yang membuka pintu. Semuanya menolak. Entah karena aku bukan lulusan universitas ternama, atau mungkin karena aku berasal dari sebuah panti asuhan, atau wajahku terlalu letih untuk disambut dengan senyum. Saat itu aku mulai berpikir bahwa mungkin dunia tak pernah benar-benar menyukai orang seperti diriku. Namun sebuah kebaikan kecil nyatanya dapat mengubah segalanya. Sampai suatu hari, saat hujan rintik turun dari langit, aku berteduh di sebuah masjid kecil yang terhimpit di antara dua ruko. Di salah satu sudut masjid, aku menemukan sebuah tas tangan wanita yang tampaknya tertinggal. Tas itu tampak mahal, terbuat dari kulit berwarna hitam mengkilap, dengan bordir emas di bagian pinggirnya. Aku menunggu sang pemilik tas. Hingga berjam-jam aku duduk di sana, memandangi tas itu tanpa menyentuh isinya. Seakan ada sesuatu yang membisikkan bahwa hari ini akan berbeda. Hingga sore menjelang, seorang wanita parubaya datang tergesa-gesa dengan wajah cemas. Aku hanya mengangguk dan menyerahkan tas itu tanpa kata. Wanita itu menatapku lama. Lalu senyum kecil merekah di wajahnya, yang dibingkai kerudung lembut berwarna hitam. Ia tak banyak bicara, hanya menatapku seakan dia mengenalku. Wanita itu menanyakan amplop coklat yang kubawa. Dengan pelan aku menjawab sedang mencari pekerjaan. Wanita itu pun meminta salah satu dari salinan surat lamaran kerja milikku. Beberapa hari kemudian, telepon selulerku berbunyi. Nomornya tak dikenal, tapi suara di seberang telepon menyebut namaku dengan tenang. Ia memperkenalkan diri sebagai Ajeng, pemilik perusahaan jamu tradisional, yang kini sedang membuka lowongan khusus untuk jam kerja malam. Tanpa banyak bertanya aku pun menerima tawaran itu. Mungkin karena aku sudah terlalu lelah ditolak, atau mungkin karena aku merasa wanita itu berhutang budi kepadaku. Namanya ternyata Ibu Ajeng, dan dia adalah pemilik perusahaan itu. Hari pertamaku di perusahaan itu pun tiba. Tanpa sambutan hangat dari sesama karyawan lain, aku langkahkan kaki ke sana. Gedung tempat aku bekerja terletak di kawasan industri tua di Jakarta Timur. Dari luar bangunannya tampak kokoh dan bersih, dengan papan nama berukir kayu yang menonjolkan citra tradisional. Bau jamu menyatu dengan aroma tanah basah dan kayu lapuk, seperti perpaduan dari sesuatu yang kuno dan tradisional. Jam kerja dimulai saat langit sudah gelap. Aku ditempatkan di ruang call center, di lantai 3 gedung itu. Tidak banyak orang yang bekerja bersamaku. Hanya 3 atau 4 meja yang terisi, dan semuanya tampak terlalu diam. Lampu-lampu neon di atas kepala berkelip pelan, menciptakan bayangan panjang di dinding putih yang dingin. Ruangan itu lebih mirip ruang perawatan di rumah sakit tua dibanding kantor. Tugas utamaku sangat sederhana, hanya menjawab pertanyaan pelanggan mengenai produk jamu dan mencatat keluhan mereka. Tapi entah mengapa,
Sebagian besar panggilan yang masuk justru hanya berupa suara nafas berat, terkadang jeritan samar, atau bisikan dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Awalnya kupikir itu gangguan jaringan, tapi suara-suara itu selalu datang di jam yang sama, antara pukul 2 hingga 3 dini hari, dan selalu dari nomor yang berbeda. Beberapa malam kemudian, aku mulai melihat hal-hal yang tak bisa kujelaskan. Bayangan seseorang yang berdiri lama di balik kaca, padahal pintu masuk selalu terkunci dari dalam. Suara langkah kaki yang berputar di lorong, walau tak ada siapapun yang lewat. Bahkan komputer di meja sebelahku sempat menyala sendiri. Kakiku mulai gemetar setiap kali harus naik lift ke lantai 3. Rasanya seperti memasuki dunia lain. Udara menjadi lebih dingin, dan selalu ada suara samar seperti bisikan, tapi terlalu jauh untuk dimengerti. Semuanya terasa seperti ilusi, tapi aku tahu ini nyata. Karena tubuhku mulai menolak. Setiap pagi aku terbangun dengan tubuh yang lebih lemas, mata sembab, dan bekas lebam di tangan yang tak pernah bisa kujelaskan. Aku mencoba menguatkan diri, meyakinkan bahwa semua ini hanya efek lelah dan tekanan pekerjaan. Gedung itu memang tampak kokoh dari luar, tetapi di dalamnya, aura yang melingkupi setiap dinding terasa begitu mengerikan. Semakin lama aku berada di sana, semakin aku merasa seolah bangunan itu memiliki nyawa. Seakan setiap jengkal ubinnya mengawasi langkahku, dan setiap sudut temboknya mengintai pikiranku yang mulai takut. Malam kedua terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada angin, tetapi udara seperti menggigit kulit. Lift yang membawaku ke lantai 3 berbunyi nyaring, seolah menjerit tiap kali bergerak. Ketika pintu terbuka, aku mendapati koridor sepi menyambut, dengan kesunyian yang begitu menyeramkan. Lampu menyala redup, menggantung di langit-langit dan bergoyang pelan, seperti ada seseorang yang sedang memainkannya namun tak terlihat. Ruanganku terletak di ujung koridor, tepat di sebelah ruang nomor 3. Ruangan yang selalu tertutup rapat dan tak pernah terlihat dibuka oleh siapapun. Papan nama di pintunya telah buram, catnya juga sudah mengelupas, dan gagang pintunya tampak tua seperti tak pernah disentuh. Beberapa kali aku melewatinya dengan perasaan tak nyaman, seperti ada sesuatu di dalam sana yang menatap dari balik dinding. Hingga suatu malam aku memutuskan berhenti sejenak di depan pintu itu. Bukan karena penasaran, tapi karena suara dari balik pintu itu tak bisa lagi aku abaikan. Suara lirih seperti seseorang sedang merintih kesakitan. Terdengar pelan namun terus berulang. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya suara gema dari ruangan lain. Tapi semua ruangan di lantai ini dalam keadaan kosong malam itu. Bahkan ruangan call center tempatku bekerja hanya berisi 2 karyawan yang terus saja menunduk pada layar komputer mereka, tanpa sedikit pun peduli pada sekitarnya. Saat aku kembali ke meja kerjaku, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Kursi kerjaku bergeser sedikit ke belakang, seolah seseorang baru saja duduk di sana. Aku menoleh cepat ke sekeliling, namun tak ada siapapun. Tapi saat mataku kembali ke layar monitor, ada hal aneh yang kutemukan. Layar komputerku menampilkan sebuah tulisan yang tertulis dalam huruf kapital. "Jangan dengarkan suara itu, Ratna." Tanganku langsung gemetar. Aku menutup komputer secepat mungkin dan mencoba menenangkan diri. Tapi perasaan bahwa aku sedang diawasi tak kunjung pergi. Setiap malam sejak saat itu, suara dari ruangan nomor 3 semakin jelas terdengar. Kadang seperti tangisan, kadang seperti orang tertawa pelan, kadang seperti langkah kaki yang mengitari ruangan. Memutari lantai 3 namun selalu berhenti tepat di depan pintuku. Aku mulai tidak bisa tidur. Setiap pagi aku terbangun dengan tubuh yang begitu lelah. Mimpi buruk datang terus-menerus. Mimpi tentang lorong yang tak berujung, tentang pengantin dengan wajah hitam yang menari di depan ruangan nomor 3, tentang suara perempuan yang memanggil namaku dari bawah meja. Aku mencoba bercerita pada petugas keamanan, tapi setiap kali aku menyebut ruangan nomor 3, ekspresi mereka berubah seketika. Salah satu satpam yang kukenal hanya menunduk dan berkata dengan suara pelan, "Kalau kamu ingin tetap hidup, jangan pernah buka pintu itu." Kalimat itu tidak kusambut dengan rasa takut. Justru kalimat itulah yang menegaskan
bahwa apa yang kurasakan memang nyata. Ada sesuatu di balik pintu itu, sesuatu yang sengaja dikurung, atau sosok yang belum selesai dengan dunia ini. Pada malam kelima, aku mengalami kejadian paling menyeramkan sejauh ini. Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, komputerku kembali menyala sendiri dan mengetikkan satu kalimat, yaitu, "Kamu berikutnya." Dan malam itu, saat aku melangkah ke kamar mandi yang letaknya tak jauh dari ruang nomor 3, aku melihatnya. Seseorang berdiri di ujung lorong, atau lebih tepatnya sosok tinggi, dengan kulit menghitam seperti terbakar, berdiri diam dengan kepala menunduk. Bau daging gosong tercium hingga menusuk hidung. Aku terpaku, nafasku terhenti dan kakiku membeku. Meski sosok itu tidak bergerak, tapi udara sekitarnya berdenyut seperti gelombang panas dari neraka. Aku berbalik dan berlari kembali ke ruanganku, tanpa menoleh sedikit pun. Sejak saat itu, aku tahu bahwa ada yang bersemayam di gedung ini, bahwa pekerjaanku ini bukan sekedar menjawab telepon dan mencatat keluhan. Ada bagian dari dunia gaib di setiap dinding tempat ini, dan aku tanpa sadar telah menapaki batasnya. Dan suara dari ruang 3 belum berhenti. Malam berikutnya, suara itu mulai memanggil namaku. Malam kembali datang seperti biasa, tapi sejak suara dari ruang 3 memanggil namaku, tak ada lagi rasa nyaman. Semua berubah. Setiap sudut gedung ini kini terasa seperti jebakan, yang menunggu aku masuk, lalu menutup rapat dan menelanku hidup-hidup. Lampu gantung di atas meja kerjaku berkedip sejak aku tiba malam itu. Kilatannya sangat tak wajar, seperti denyut nadi yang sekarat. Komputer menyala lalu mati sendiri, dan menyala lagi tanpa sebab. Bahkan aroma di ruangan berubah, bukan lagi bau lembab atau pengap seperti malam-malam sebelumnya, melainkan bau anyir seperti darah kering, yang lama tak dibersihkan. Sekitar pukul 1 dini hari, ketika suasana benar-benar sunyi, aku memutuskan berjalan ke pantry kecil untuk membuat kopi. Di tengah koridor yang sepi itu, mataku menangkap sesuatu dari pantulan kaca di dinding. Seseorang berdiri di belakangku, memakai gaun merah panjang menjuntai. Rambutnya menutupi hampir seluruh wajahnya, dan tubuhnya seolah melayang tanpa menyentuh lantai. Aku berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapapun di sana. Ketika aku menunduk, jejak darah membekas di lantai. Langkah-langkah merah basah itu mengarah ke satu titik, yaitu ruangan nomor 3. Aku kembali ke meja kerjaku dengan tubuh gemetar. Jantungku berdetak tak karuan. Tapi saat aku hendak duduk, kursi sebelah kiriku, yang biasanya kosong kini telah terisi. Seorang wanita duduk diam, mengenakan gaun berwarna merah. Wajahnya tertutup kain, dengan darah menetes dari ujung dagunya. Gaunnya basah seperti habis diguyur hujan, tapi baunya bukan air, melainkan bau darah. Tubuhku tak mampu bergerak. Aku hanya bisa memandangi sosok itu, dalam kesunyian yang menyiksa. Lalu kain di wajahnya terangkat perlahan tanpa disentuh siapapun. Wajahnya adalah mimpi buruk yang menjelma. Kulitnya sobek, matanya hitam dan bibirnya robek hingga ke telinga. Namun yang membuat darahku benar-benar membeku adalah wajahnya kini tertawa padaku. Tertawa seolah mengenalku, seolah ia menantikan kehadiranku. Lalu tanpa suara ia menghilang, seperti kabut yang disapu angin. Tapi kursi itu tetap bergerak pelan, mengayun seperti baru saja ditinggalkan. Malam itu aku tak sanggup menyelesaikan tugas. Aku menatap layar komputer tanpa tahu apa yang harus kuketik. Tanganku menggigil, mataku enggan berkedip. Setiap kali kulirik bayangan dari sudut ruangan, aku merasa dia masih di sana, mengawasiku dan menungguku. Dan yang lebih mengerikan dari semua itu adalah kenyataan bahwa aku merasa tak sendiri. Ada sesuatu dalam diriku yang mulai berubah. Aku mulai merasakan tatapan mata dari makhluk tak kasat mata setiap kali aku diam. Aku mulai mendengar suara-suara meski tak ada orang berbicara. Aku mulai mengenali bau busuk yang tak seharusnya ada. Aku mulai terhubung pada sesuatu yang lebih mengerikan. Sesuatu yang lama terkubur di balik bata dan semen gedung ini. Sesuatu yang memiliki rencana, dan aku adalah bagian dari rencana itu.
Keesokan harinya aku mencoba bertanya pada bagian HRD tentang siapa saja yang pernah duduk di meja kerja di sebelah kiriku. Namun mereka hanya tertawa kecil dan menjawab ringan. Meja itu memang selalu kosong sejak awal, dan belum pernah ada yang duduk di sana. Tapi bagaimana bisa aku melihatnya duduk semalam, dan bagaimana bisa jejak darah itu masih membekas di lantai saat aku datang sore tadi? Aku tahu aku belum gila, tapi gedung ini perlahan mengambil kewarasanku. Setiap satu malam muncul satu sosok menyeramkan, lalu meneror aku dengan kengerian. Dan kursi kosong itu kini terasa hidup mengawasi aku. Di malam keempat, hujan deras mengguyur Jakarta sejak sore. Genangan mengisi setiap celah jalanan, membuat suasana makin sunyi. Aku masuk ke dalam gedung dengan tubuh yang basah, berharap bisa langsung naik ke lantai tempat ruanganku berada. Tapi lift malam itu seperti menyimpan niat jahat. Begitu pintunya terbuka, aroma besi tua dan kemenyan tercium tajam. Seharusnya lift tak berbau seperti itu. Tapi di malam itu, bau kemenyan seperti tangan dingin yang menutup hidungku dengan erat. Aku menekan tombol angka 4. Pintu lift tertutup pelan dan lift mulai bergerak naik. Tapi baru sampai lantai 2, lift tiba-tiba berhenti. Tanpa ada tombol tambahan yang menyala. Lampu di dalam lift berkedip lalu kemudian mati, meninggalkan aku dalam kegelapan. Tak ada suara, hanya detak jantungku sendiri yang menggema di telinga. Aku berdiri diam, mencoba menenangkan diri, sampai ku dengar suara langkah berat, seperti kaki yang menyeret di lantai yang basah. Langkah itu makin dekat, lalu berhenti tepat di belakangku. Aku tak berani berbalik, dan tak berani untuk bicara. Udara di dalam lift terasa sesak, seperti ada makhluk lain yang ikut menghirupnya bersamaku. Tiba-tiba lift kembali menyala, tapi pantulan di dinding logam memperlihatkan kenyataan yang tak sanggup aku tolak. Seseorang berdiri tepat di belakangku. Tubuhnya tinggi, dengan kulit hitam legam seperti arang. Matanya merah menyala seperti bara api, dan ia tidak berkedip. Tubuhnya perlahan membungkuk seolah mendekat ke telingaku. Suaranya berat, seperti bergema dari dasar sumur tua. Ia tidak mengatakan apapun, hanya mengeluarkan bunyi nafas panjang dan dingin, seperti bisikan dari dunia lain. Ketika lift mencapai lantai 4, pintu terbuka perlahan. Namun tak ada siapapun di dalam kecuali aku. Makhluk itu menghilang begitu saja, seperti debu yang tertiup keluar bersama angin. Aku keluar dari lift dengan kaki gemetar. Di sini aku tidak langsung ke ruang kerja. Aku berdiri lama di depan kamar mandi, mencoba menenangkan diri dengan membasuh wajah untuk menghilangkan rasa takut. Tapi saat ku tatap wajahku di cermin, makhluk hitam itu berdiri di balik pantulan kaca. Dia berdiri di belakangku, namun kali ini, tangannya menempel di pundakku. Aku menoleh dengan panik, dan tidak ada siapapun di belakangku. Tapi pundakku terasa dingin dan berat. Seperti ada yang menggenggamnya dengan tangan yang basah dan mati. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi menggunakan lift. Lebih baik menapaki puluhan anak tangga, daripada terjebak bersama makhluk hitam yang membawa rasa takut. Tapi makhluk itu membawa pesan, bahwa aku telah melangkah masuk ke dalam dunia mereka. Dunia yang tak bisa kutinggalkan begitu saja. Dunia yang telah memilihku. Dan lift itu kini menjadi saksi bahwa jalanku telah terikat dengan sesuatu yang tak kasat mata. Semenjak malam itu, tidurku tak pernah pulas lagi. Setiap kali memejamkan mata, selalu ada sosok hitam yang mengintai dari balik tirai, dari sudut kamar, atau dari langit-langit. Hari demi hari, pikiranku terikat pada rasa takut yang tak bisa kuterjemahkan. Tapi rasa penasaran mulai tumbuh di sela-sela ketakutan itu. Ada sesuatu di gedung ini yang seolah memanggilku, mengarahkanku ke lapisan demi lapisan misteri, yang selama ini tersembunyi di balik dinding dan lantai. Dan semuanya bermuara pada satu hal, lantai 6. Lantai yang selalu tertutup untuk siapapun. Menurut petugas keamanan gedung, lantai 6 dikosongkan karena renovasi. Tapi tidak ada tanda-tanda pekerjaan apapun di sana. Tidak ada tukang, tidak ada suara alat berat. Bahkan tidak ada debu. Hanya satu lorong panjang dan sunyi, penuh pintu-pintu yang tak bernama.
Malam itu setelah selesai bekerja, dan langit masih dibasahi gerimis tipis, aku naik tangga menuju lantai 6. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang pintu besi di ujung tangga. Tapi entah kekuatan apa yang memaksaku untuk ke sana. Koridor panjang menyambutku. Lampu-lampu mati. Udara di lantai ini lebih dingin daripada dimanapun. Dindingnya masih utuh. Tak terlihat bekas perbaikan. Tapi lantainya berlubang di beberapa titik. Seperti bekas galian. Atau bekas sesuatu yang dicungkil dari dalam. Aku berjalan perlahan. Langkah demi langkah. Sampai tiba di depan satu pintu. Nomor kamar tergores samar. 606. Aku menempelkan telinga ke pintu. Tidak ada suara. Tapi dari bawah celah pintu, cahaya merah samar tampak menyala pelan. Warna merah itu bukan dari lampu biasa. Warnanya seperti bara yang menyala, seperti api dalam ritual. Aku himpun keberanian, lalu kubuka perlahan, dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah kamar kosong, hanya ada kasur tua di tengah ruangan, berlumuran darah kering. Dindingnya penuh dengan gambar wanita, digambar dengan darah. Wajah-wajah yang seolah memohon, berteriak dalam bisu. Di atas kasur, tergantung sebuah kain jarik lusuh yang terus berputar pelan, seolah tertiup angin meskipun tak ada jendela. Dan di lantai, tergores sebuah lingkaran besar, dipenuhi tulisan mantra atau mungkin perjanjian. Di tengahnya ada satu foto, seorang wanita bergaun merah. Wajahnya mengerikan, namun senyumnya masih terlihat jelas. Itu wajah yang kulihat di kursi kerja di malam pertama. Wanita bergaun merah itu. Aku hendak mundur, tapi suara dari pojok ruangan menahanku. Suara rintihan wanita menangis pelan dari balik dinding. Seolah ada seseorang yang dikurung, dipenjara, atau dikubur hidup-hidup. Aku tahu kamu di sana, bisik suara itu dalam kepalaku. Kakiku tak bisa bergerak lagi, tubuhku membeku. Lalu dari bawah kasur, muncul tangan hitam yang perlahan merayap ke arahku. Jemarinya panjang, kukunya tajam, dan gerakannya menyeret seperti tulang yang patah. Tangan itu mencoba meraih kakiku. Aku berbalik dan lari sekuat tenaga, membanting pintu kamar 606, menuruni tangga sambil menangis, dengan jantung berdegup kencang. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi melihat lantai 6 dengan cara yang sama. Dan ketika aku memberanikan diri, bertanya pada salah satu petugas kebersihan senior tentang kamar itu, ia hanya berkata pelan, "Jangan pernah buka pintu 606. Sejak kunjunganku ke lantai 6 malam itu, segalanya berubah. Langkahku di lorong kantor seakan diawasi. Lampu-lampu yang biasanya menyala cerah kini sering berkedip. Mesin fotokopi menyala sendiri di tengah malam tanpa ada yang menekan tombol. Dan suara tangisan dari toilet wanita terus terdengar. Walau tak ada satupun yang masuk ke sana selain aku. Namun kejadian yang paling mengganggu justru berasal dari ruang pemantau CCTV. Setiap malam, sekitar pukul 2 dini hari, salah satu monitor di ruang pemantau menunjukkan gambar yang tidak pernah sesuai dengan kenyataan. Kamera yang mengarah ke ruang lobi utama selalu menampilkan sosok wanita berdiri membelakangi kamera. Rambutnya panjang menutupi hampir seluruh tubuh. Ia tak pernah bergerak, hanya berdiri mematung seperti arwah yang tersesat. Awalnya aku menyangka itu rekaman lama yang mungkin belum diganti. Namun ketika kulihat tanggal dan waktu di layar monitor, waktu berjalan sama dengan saat ini. Bahkan jam digital di sudut monitor berdetak serempak dengan jam di tanganku. Aku mencoba mendekati layar, mencoba melihat lebih jelas. Dan di detik itu, wanita itu berbalik. Wajahnya kosong, tak punya mata, hanya 2 lubang hitam yang terus menatap langsung ke arahku melalui kamera. Lalu mata merah muncul dari balik lubang itu, menyala tajam seperti bara api yang terbakar dalam gelap. Mulutnya terbuka perlahan, sangat perlahan, dan dari sana keluar semburan darah yang membasahi layar monitor. Monitor di ruang CCTV padam seketika. Lampu-lampu mati, genset cadangan tak menyala. Semua gelap gulita dan dalam kegelapan itu, aku mendengar suara napas berat di belakangku. Bukan suara biasa, itu napas seseorang atau sesuatu.
yang sedang mengamati dengan penuh hasrat yang menyeramkan. Aku memberanikan diri menyalakan lampu senter dari ponsel. Perlahan ku terangi setiap ruangan kosong. Namun tepat saat sinar menyentuh monitor mati itu, layar menyala sebentar dan menampilkan wajahku sendiri, dengan dua mata merah menyala. Itu bukan aku, tapi versi lain dari diriku yang seolah sudah diambil alih oleh sesuatu. Makhluk itu meniruku, menghuni pantulan dan mengikutiku melalui kaca, melalui lensa, melalui semua yang bisa memantulkan bayangan. Sejak malam itu, aku tak berani bercermin terlalu lama. Tak pernah menatap kamera CCTV secara langsung. Aku merasa sedang diintai oleh sesuatu yang ingin keluar dari tubuhku, menggantikanku, dan mengambil tempatku di dunia nyata. Gedung ini menyimpan lebih dari sekedar rahasia. Rumah bagi para arwah yang terjebak. Mereka yang dijadikan tumbal, yang dikhianati setelah janji terkutuk. Mereka yang tubuhnya direbut paksa, tapi jiwanya menolak untuk mati. Dan malam demi malam, satu persatu dari mereka menunjukkan diri. Malam ketika pertama kali aku mengenal Fahmi. Di suatu malam yang terlalu tenang untuk dibiarkan kosong. Pukul 9:30 saat aku baru saja menyelesaikan laporan terakhir. Tanganku baru saja menyentuh gelas di meja. Ketika pintu kaca ruang depan bergeser perlahan. Suara gesekannya membuat bulu kuduku berdiri. Namun bukan karena takut, melainkan karena suara itu muncul terlalu sempurna. Dalam kesunyian yang tidak biasa, dia masuk dengan langkah mantap namun sopan. Seorang pria muda, bertubuh tinggi, berkulit bersih, wajahnya tenang dan tatapannya tidak mencurigakan. Namanya Fahmi. Begitu dia memperkenalkan diri, lewat formulir penerimaan karyawan baru. Tapi malam itu dia hanya diam, menunduk dan hanya menyapaku dengan senyum. Mulanya aku hanya menganggapnya karyawan baru. Tapi entah kenapa dia seperti tahu banyak hal tentang kantor ini. Ia tahu mana lift yang sebaiknya tidak dipakai saat lewat tengah malam. Ia tahu kapan sebaiknya aku pindah tempat duduk jika udara di sekitar mejaku mendadak dingin. Ia tahu segalanya dan lebih dari itu. Ia seakan menjagaku dari teror para makhluk gaib di gedung ini. Kini setiap malam Fahmi selalu ada. Ia tidak pernah membuatku merasa sedang diawasi. Tapi entah bagaimana, kehadirannya seperti dinding yang memisahkan aku dengan rintihan menyeramkan yang biasa ku dengar dari gedung ini. Ketika jam menunjuk pukul 1 pagi dan telepon mulai berdering, Fahmi akan mendatangiku, mengajakku keluar sejenak, ke balkon kantor yang sunyi, hanya untuk menghirup udara dan meredakan degup jantungku, yang kadang berlari lebih dulu dari waktunya. Aku tidak tahu sejak kapan perasaan itu tumbuh. Cara Fahmi terlalu halus hingga membuat aku menyukainya. Fahmi seakan masuk perlahan ke dalam mimpiku. Ada sesuatu dalam caranya memandangku. Saat aku bercerita tentang hidupku di panti asuhan, tentang kerasnya mencari kerja, tentang rasa ingin menyerah dari semua ini, Fahmi mendengarkan keluh kesahku, dan bukan sekedar diam, tapi dia benar-benar mendengarkan. Dan seperti cerita yang tertulis dalam takdir, Fahmi melamarku, bukan dengan pesta, bukan dengan bunga, atau bukan pula dengan cincin. Hanya sebuah kalimat di bawah lampu remang di malam Jumat Kliwon. Jika kau lelah sendiri, bolehkah aku yang menemani jalanmu? Aku menangis malam itu, bukan karena bahagia semata, tapi karena aku merasa Tuhan akhirnya memberikan belas kasihan padaku. Seorang gadis yatim piatu yang hanya membawa selembar ijazah dan tumpukan penolakan kerja, kini akan menikah dengan pria yang tidak hanya mencintaiku, tapi juga memberiku rasa aman yang tidak pernah kudapatkan sejak kecil. Pernikahan kami berlangsung sederhana, hanya dirayakan di dalam kantor, dengan beberapa teman kerja sebagai saksi. Tidak ada keluarga apalagi suara iringan musik, tapi senyum Fahmi cukup membuatku bahagia. Aku tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari akhir hidupku, karena cinta yang tumbuh di tanah terkutuk tidak akan membawa bunga, melainkan akan menumbuhkan duri yang menusuk jantung. Setelah menikah dengan Fahmi, aku kembali melanjutkan hidup seperti sebelumnya. Pekerjaanku di perusahaan jamu, milik Ibu Ajeng sebenarnya sederhana. Aku hanya duduk di ruang telepon,
menjawab panggilan dari pelanggan yang masuk selama malam hari. Tapi sejak kejadian di ruang CCTV, semua panggilan yang masuk justru terasa seperti jebakan dari dunia lain. Jam menunjukkan pukul 1:44 dini hari. Ketika telepon pertama di malam itu berdering. Suaranya pelan, tapi terdengar dalam ruang sempit yang sunyi. Aku mengangkat gagang telepon, dengan tangan yang tak bisa berhenti bergetar. Tak ada suara ketika aku angkat. Hanya nafas panjang perlahan namun begitu berat. Dan tak lama suara wanita tua mulai berbicara. Suaranya lirih dan lambat. Bukan malam ini, tapi sudah dekat. Bahkan sudah sangat dekat, ucapnya. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tapi belum sempat aku menanyakan siapa dia. Panggilan telepon tiba-tiba terputus. Namun suara itu masih bergema dalam pikiranku. Aku seperti mengenali suara itu. Suara yang pernah ku dengar ketika aku kecil. Namun entah siapa dan di mana. Aku tidak dapat mengingat orang tersebut. Panggilan kedua datang 10 menit kemudian. Kali ini terdengar suara langkah kaki. Sangat dekat. Seolah dia sedang berjalan mengitari meja tempat dudukku. Padahal pintu ruang telepon terkunci. Lalu terdengar suara seorang pria muda. Suaranya mirip dengan Fahmi. Memanggil namaku dengan nada yang sangat dingin. Kau sudah masuk hitungan mereka. Aku terdiam. Jantungku berdetak tak karuan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya gangguan teknis. Tapi panggilan telepon terus datang. Satu demi satu berdering. Bahkan dalam 1 jam, lebih dari 20 panggilan masuk. Semuanya tanpa suara atau berisi suara-suara mengerikan. Seperti lolongan anjing, wanita menangis atau suara besi diseret di lantai. Dan selain itu, telepon yang mati pun ikut berbunyi. Mengeluarkan dering panjang, menggema di seluruh ruangan. Dan kemudian satu panggilan masuk, tanpa ada tombol yang menyala. Aku ragu mengangkatnya. Tapi entah kenapa, tanganku bergerak sendiri. Kuangkat gagang telepon itu, dan suara dari ujung telepon terasa begitu mengerikan. Aku yang pertama. Aku terjebak dan aku masih di sini. Wajah wanita bergaun merah tiba-tiba muncul di balik kaca. Matanya menatapku dalam, dan saat itu juga lampu padam. Telepon menyala serentak. Semua gagang telepon terangkat sendiri, dan suara ratusan wanita merintih memenuhi telinga, hingga membuatku nyaris pingsan. Aku menjerit, tapi suaraku hilang dalam lautan jeritan yang lebih menyeramkan. Jeritan dari mereka yang sudah lama terkunci di ruangan ini. Jerit tangis dari mantan call center seperti aku, yang mungkin tidak pernah bisa keluar dari tempat ini. Malam itu ruang telepon tak pernah sepi. Dan aku menyadari satu hal, telepon itu bukan alat komunikasi biasa. Ia adalah jembatan antara dunia ini dan dunia lain. Setiap panggilan adalah pesan dari mereka yang sudah dikorbankan. Dan mereka semua punya pesan yang sama. Aku akan jadi yang berikutnya. Pagi setelah malam penuh teror di ruang telepon, aku bangun dengan tubuh yang terasa lebih lemah dari biasanya. Tulang-tulangku nyeri seperti habis dipukul. Dan kepalaku berdengung seolah ada suara lain yang masih menggema dalam pikiranku. Namun yang paling membuatku cemas adalah tanda merah di leher kananku. Tanda itu seperti bekas luka terbakar berbentuk bulat. Seolah seseorang, atau sesuatu, menekan jari panasnya ke kulitku saat aku terlelap. Aku tak pernah merasa disentuh siapapun malam sebelumnya. Tak ada orang lain bersamaku. Bahkan Fahmi yang biasanya menjemputku pulang. Malam itu entah mengapa menghilang tanpa kabar. Dan saat aku berdiri di depan cermin kamar kosku, untuk melihat tanda itu dengan lebih dekat, aku mulai merasa ngeri. Karena tanda itu bukan sekedar bercak merah. Ada bentuk samar di dalamnya. Seperti garis tipis membentuk aksara Jawa. Saat ku perhatikan lebih seksama, garis itu seperti bergerak, berdenyut di bawah kulit. Aku mengenakan kain kecil untuk menutupi leher dan tetap pergi bekerja seperti biasa. Namun selama di perjalanan, pandangan orang terasa berbeda. Mereka menatapku seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Bahkan seorang ibu penjual kue di pinggir jalan spontan menjauhiku ketika aku mencoba membeli kue darinya. "Maaf nak," ucapnya lirih sebelum menarik dagangannya dan menunduk dalam ketakutan.
Di kantor suasana semakin ganjil. Fahmi masih belum datang. Ibu Ajeng pun menghilang dari ruangan kerjanya. Lalu para karyawan terlihat menunduk dan enggan menatapku. Mereka semua seperti tahu sesuatu. Malamnya ketika aku kembali masuk kerja, tanda merah di leher terasa panas, menyengat, dan semakin menyebar ke pundak. Dan saat aku menatap pantulan diriku di kaca lift, aku melihat sesuatu yang membuat darahku seolah berhenti mengalir. Di pantulan itu, leherku tidak hanya memiliki satu tanda merah, namun ada 5 titik merah berbentuk melingkar di sisi kanan leher. Aku tersentak mundur, nafasku terasa sesak, dan untuk pertama kalinya, aku merasa tubuh ini bukan lagi milikku. Fahmi akhirnya kembali ke kantor malam itu. Setelah 2 hari menghilang tanpa jejak, ia datang dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya, namun tetap dengan senyum lembut, yang selama ini membuatku merasa aman. Dan seperti biasa, ia menjemputku dari ruang kerja sekitar pukul 2 lewat. Namun saat tangannya menggenggam jemariku, tubuhku mendadak menggigil. Udara di sekitarku terasa jauh lebih dingin, seperti menyusup dari dalam dagingku sendiri. Aku ingin menolak, ingin bertanya, ingin lari, namun tubuhku bergerak mengikuti langkah Fahmi. Malam itu kami tidak pulang ke kamar kosku. Fahmi membawaku ke salah satu ruangan, di lantai paling atas gedung kantor, yang selama ini selalu terkunci dan tak pernah terlihat digunakan siapapun. Aku sempat bertanya dalam hati, sejak kapan tempat ini ada? Ruangan itu kosong, hanya ada ranjang besar bertirai putih dan meja kayu tua di sudut ruangan. Lilin menyala dengan nyala api tenang, dan aroma kemenyan melayang di udara. Fahmi menuntunku masuk, lalu menyentuhku tanpa mengucapkan apapun. Pelukannya terasa aneh, dingin dan terlalu tenang. Tanpa sadar malam itu kami menyatu untuk 5 kalinya. Dan saat semua selesai, ketika aku berbaring, tubuhku terasa ringan, napasku berat, seperti tertahan sesuatu di tenggorokan. Tiba-tiba seluruh lilin mati bersamaan. Di dalam kegelapan, terdengar langkah kaki seseorang, diiringi suara bisikan yang berasal dari segala arah. Lalu mataku menangkap cahaya kecil dari sudut ruangan. Cahaya itu berasal dari sosok wanita bergaun merah. Ia berdiri tak jauh dariku. Wajahnya rusak, sebagian kulitnya mengelupas, sebagian lagi terbakar hitam. Tapi dari tatapannya, aku tahu dia sedang memandangku penuh iba. Ia menunjuk ke arah meja kayu. Dengan tubuh gemetar aku mendekat. Di atas meja itu ada cermin kecil, dan sebongkah surat tua yang sudah menguning. Lalu aku pun membukanya. Isinya adalah tulisan tangan, dengan bahasa Jawa kuno yang entah bagaimana bisa kupahami. Ritual akan sempurna saat darah kelima mengalir dari rahim perawan. Pria muda adalah suami, namun dia bukan milikmu. Dia milik wanita yang memberinya kehidupan abadi. Setelah penyatuan kelima, rohmu akan dipisahkan, tubuhmu akan menjadi jimat, dan wajahmu akan dikenang dalam lorong tempatmu bekerja. Tanganku bergetar hebat. Semua kini nampak jelas. Aku bukan istri Fahmi. Aku adalah tumbal, penggenap kekuatan, tumbal dalam ritual kawin pesugihan, yang telah dijalankan selama bertahun-tahun oleh Ibu Ajeng dan Fahmi. Dan yang lebih mengerikan lagi, Fahmi bukan anak dari Ibu Ajeng, melainkan dia adalah suaminya. Tapi semuanya sudah terlambat. Tubuhku mulai sulit digerakkan. Leherku panas, dan dari cermin aku melihat bahwa tanda merah itu kini telah berubah menjadi hitam. Aku mulai kehilangan kesadaran, tapi sebelum semuanya gelap, ku dengar suara lirih wanita bergaun merah. Kami gagal memperingatimu, tapi sekarang kaulah yang akan memperingatkan korban berikutnya. Aku menjerit, namun suaraku tak terdengar. Dunia menjadi hitam dan aku menghilang dari kehidupan ini. Selama ini teror yang datang bukan hanya gangguan tanpa arah. Semua pesan dari makhluk-makhluk gaib itu ternyata memiliki tujuan. Mereka ingin memperingatiku. Wanita bergaun merah yang muncul di lorong, pria tanpa kaki di area parkir, satpam berwajah hangus yang berdiri di balik kaca. Mereka bukan sedang menakutiku. Mereka sedang mencoba menyelamatkanku. Karena aku sedang berada di jalur yang sama dengan mereka. Mereka semua sudah menjadi tumbal.
Dan kini, aku adalah calon tumbal berikutnya. Tanda merah itu adalah tanda yang menandakan bahwa aku telah terpilih untuk menjadi bagian dari ritual kawin pesugihan. Dan yang membuatku semakin takut adalah kenyataan bahwa proses penumbalan ini telah selesai. Tanda merah itu hanya akan genap setelah penyatuan kelima. Dan aku telah melakukannya 5 kali bersama Fahmi.